Sampurasun. Mitos atau fakta jelmaan manusia harimau di kerajaan Pajajaran. Dalam kebudayaan masyarakat Sunda, maung atau harimau merupakan simbol yang tidak asing lagi. Beberapa hal yang berkaitan dengan kebudayaan dan eksistensi masyarakat Sunda digambarkan dengan simbol maung. Lantas, bagaimana asal-muasal melekatnya simbol maung pada masyarakat Sunda? Apa makna sebenarnya dari simbol hewan tersebut? Maung dan legenda Siliwangi. Dunia keilmuan antropologi mengenal teori sistem simbol yang diperkenalkan oleh Clifford Geertz, seorang antropolog Amerika. Dalam bukunya yang berjudul Tafsir Kebudayaan tahun 1992, Geertz menguraikan makna dibalik sistem simbol yang ada pada suatu kebudayaan. Antropolog yang terkenal di tanah air melalui karyanya Religion of Java menyatakan bahwa sistem simbol mencerminkan kebudayaan tertentu. Jadi, bila ingin menafsirkan sebuah kebudayaan, maka dapat dilakukan dengan menafsirkan sistem simbolnya. Sistem simbol sendiri merupakan salah satu dari 3 unsur pembentuk kebudayaan. Kedua unsur lainnya adalah sistem nilai dan sistem pengetahuan. Menurut Geertz, relasi dari ketiga sistem tersebut adalah sistem makna atau system of meaning yang berfungsi menafsirkan simbol dan pada akhirnya dapat menangkap sistem nilai dan pengetahuan dalam suatu kebudayaan. Simbol maung dalam masyarakat Sunda terkait erat dengan legenda menghilangnya atau ngahyang Prabu Siliwangi dan kerajaan Pajajaran yang dipimpinnya pasca penyerbuan pasukan Islam Banten dan Cirebon yang juga dipimpin oleh keturunan Prabu Siliwangi. Konon untuk menghindari pertumpahan darah dengan anak cucunya yang telah memeluk agama Islam, Prabu Siliwangi beserta para pengikutnya yang masih setia memilih untuk tapadrawa atau bertapa hingga akhir hayat di hutan sebelum akhirnya ngahyang. Berdasarkan kepercayaan yang hidup di masyarakat Sunda, sebelum Prabu Siliwangi ngahyang bersama para pengikutnya, beliau meninggalkan pesan atau wangsit yang kemudian hari dikenal sebagai Wangsit Siliwangi. Salah satu bunyi wangsit yang populer di kalangan masyarakat Sunda adalah lamun aing geus eueuh marengan sira tuh deuleu tingkah pola maung. Ada hal yang menarik dengan kata-kata dalam wangsit tersebut. Kata-kata itu termasuk kategori bahasa Sunda yang kasar bila merujuk pada strata bahasa yang digunakan oleh masyarakat Sunda Priangan, Pundak Usuk Basa. Mengapa seorang raja yang berucap dalam bahasa yang tergolong kasar? Bukti sejarah menunjukkan bahwa kemunculan Pundak Usuk Basa dalam masyarakat Sunda terjadi karena adanya hegemoni budaya dan politik Mataram yang memang kental dengan nuansa feodal, dan itu baru terjadi pada abad ke-17, beberapa sekian abad pasca Prabu Siliwangi tiada atau ngahyang. Namun tinjauan historis tersebut bukanlah bertujuan mengesahkan wangsit itu sebagai sebuah kenyataan sejarah.
Bagaimanapun, masih banyak kalangan yang mempertanyakan kebenaran dari wangsit itu sebagai fakta sejarah, termasuk penulis itu sendiri. Wangsit yang bagi sebagian masyarakat Sunda syarat dengan filosofi kehidupan menjadi semacam keyakinan bahwa Prabu Siliwangi telah berubah menjadi maung atau harimau setelah tapadrawa atau bertapa hingga akhir hidupnya di hutan belantara. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah memang pernyataan atau wangsit Siliwangi itu bermakna sebenarnya atau hanya kiasan? Realitasnya hingga kini masih banyak masyarakat Sunda, bahkan juga yang non-Sunda, meyakini bahwa perubahan Prabu Siliwangi menjadi harimau. Selain itu, wangsit tersebut juga menjadi pedoman hidup bagi sebagian orang Sunda yang menganggap sifat-sifat maung seperti pemberani, tegas, namun sangat menyayangi keluarga sebagai lelaku yang harus dijalani dalam kehidupan nyata. Dari sini kita melihat terungkapnya sistem nilai dari simbol maung dalam masyarakat Sunda. Ternyata maung yang memiliki sifat-sifat seperti yang telah disebutkan sebelumnya menyimpan suatu tata nilai yang terdapat pada kebudayaan masyarakat Sunda, khususnya yang berkaitan dengan aspek perilaku. Kisah lain yang berkaitan dengan penjelmaan Prabu Siliwangi menjadi harimau adalah legenda Leuweung Sancang atau Hutan Sancang di Kabupaten Garut. Konon di hutan inilah Prabu Siliwangi beserta para loyalisnya menjadi harimau atau maung. Proses penjelmaannya pun terdapat dalam beberapa versi, seperti yang telah disinggung sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi menjelma menjadi maung setelah menjalani tapadrawa. Tetapi ada pula sebagian masyarakat Sunda yang berkeyakinan bila Prabu Siliwangi dan para pengikutnya menjadi harimau karena keteguhan pendirian mereka untuk tidak memeluk agama Islam. Menurut kisah tersebut, Prabu Siliwangi menolak rujukan putranya yang telah menjadi Muslim, yaitu Raden Kian Santang, untuk memeluk agama Islam. Keteguhan sikap itu yang mendorong penjelmaan Prabu Siliwangi dan para pengikutnya menjadi maung. Akhirnya Prabu Siliwangi pun berubah menjadi harimau putih, sedangkan para pengikutnya menjelma menjadi harimau loreng. Hingga kini kisah harimau putih sebagai penjelmaan Siliwangi masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat di sekitar Hutan Sancang. Bahkan kisah ini menjadi semacam kearifan lokal menurut masyarakat di sekitar hutan. Bila ada pengunjung hutan yang berperilaku buruk dan merusak kondisi ekologis hutan, maka ia akan berhadapan dengan harimau putih yang tak lain adalah Prabu Siliwangi. Tidak masuk akal memang, namun di sisi lain hal demikian dapat dipandang sebagai sistem pengetahuan masyarakat yang berhubungan dengan ekologi. Masyarakat Leuweung Sancang telah menyadari arti pentingnya keseimbangan ekosistem kehutanan, sehingga diperlukan instrumen pengendali perilaku manusia yang seringkali berhasrat merusak alam. Dan mitos harimau putih jelmaan Prabu Siliwangi lah yang menjadi instrumen kontrol sosial tersebut. Namun serangkaian kisah yang mendeskripsikan
Kolerasi antara Prabu Siliwangi dengan mitos Maung itu tetap saja menyisakan pertanyaan besar. Apakah itu semua merupakan fakta sejarah? Siapa Prabu Siliwangi sebenarnya? Dan dari manakah mitos Maung itu muncul pertama kali? Bila kita telusuri secara mendalam, niscaya tidak akan ditemukan bukti sejarah yang menghubungkan Prabu Siliwangi atau kerajaan Pajajaran dengan simbol harimau. Adapun yang mengatakan bahwa harimau pernah menjadi simbol Pajajaran adalah salah satu tokoh Sunda sekaligus orang dekat Oto Iskandar Dinata, Dadang Imnu. Tetapi lagi-lagi tidak ada bukti sejarah Sunda yang dapat memperkuat dugaan ini, baik itu carita parahyangan, Siksakanda Karesian, atau Wangsakerta. Bahkan mengenai lambang kerajaan Pajajaran pun masih belum pasti, dikarenakan ada beragam versi lain yang mengemuka menyangkut lambang Pajajaran. Problem lain yang muncul berkaitan dengan kebenaran sejarah Maung Siliwangi tersebut ialah rentang waktu yang cukup jauh antara ketika Prabu Siliwangi hidup dan memerintah dengan runtuhnya kerajaan Pajajaran yang dalam mitos Maung berakhir dengan penjelmaan Siliwangi dan pengikut Pajajaran menjadi harimau di hutan Sancang. Penting untuk diketahui bahwa secara etimologis Siliwangi yang terdiri dari dua suku kata, yaitu silih atau yang berarti pengganti dan wangi yang bermakna sebagai pengganti Prabu Wangi. Menurut para pujangga Sunda di masa lampau, Prabu Wangi merupakan julukan bagi Prabu Niskala Wastu Kancana yang berkuasa di kerajaan Sunda Galuh. Ketika itu belum bernama Pajajaran, yaitu pada tahun 1371 sampai dengan 1475. Lalu nama Siliwangi yang berarti Prabu Wangi merupakan julukan bagi Prabu Jayadewata, cucu Prabu Wastu Kancana. Prabu Jayadewata yang berkuasa pada periode 1482 sampai dengan 1521 dianggap mewarisi kebesaran Wastu Kancana oleh karena berhasil mempersatukan kembali Sunda Galuh dalam satu naungan kerajaan Pajajaran. Sebelum Prabu Jayadewata berkuasa, kerajaan Sunda Galuh sempat terpecah. Putra Wastu Kancana sekaligus ayah Prabu Jayadewata, Prabu Dewa Niskala, hanya menjadi penguasa kerajaan Galuh. Dipersatukannya kembali Sunda dan Galuh oleh Jayadewata membuat beliau dipandang mewarisi kebesaran kakeknya, yaitu Prabu Wastu Kancana alias Prabu Wangi. Maka para sastrawan atau pujangga Sunda ketika itu memberikan gelar Siliwangi bagi Prabu Jayadewata. Siliwangi memiliki arti pengganti atau pewaris Prabu Wangi. Jadi Raja Sunda Pajajaran yang dimaksud dalam sejarah sebagai Prabu Siliwangi adalah Prabu Jayadewata yang berkuasa dari tahun 1482 sampai dengan 1521. Lalu, kapan sebenarnya kerajaan Pajajaran runtuh? Apakah pada masa Prabu Jayadewata atau Siliwangi? Ternyata
sejarah mencatat ada 5 raja lagi yang memerintah sepeninggal Prabu Jayadewata. Berikut ini adalah periode pemerintahan raja-raja Pajajaran pasca wafatnya Jayadewata alias Siliwangi. Yang pertama adalah Prabu Surawisesa yang berkuasa pada tahun 1521 sampai dengan 1535. Yang kedua adalah Prabu Ratu Dewata yang berkuasa pada tahun 1535 sampai dengan 1543. Yang ketiga, Ratu Sakti yang berkuasa pada tahun 1543 sampai dengan 1551. Yang keempat, Prabu Nilakendra yang berkuasa pada tahun 1551 sampai dengan 1567. Yang kelima, Prabu Ragamulya yang berkuasa pada tahun 1567 sampai dengan 1579. Pada masa pemerintahan Ragamulya lah, tepatnya tahun 1579, kerajaan Pajajaran mengalami kehancuran akibat serangan pasukan Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf. Peristiwa tersebut tercatat dalam Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara Parwa 3 Sarga 1 halaman 219 sebagai berikut. Pajajaran sirna ing bumi ing ekadaci Cukla paksa wesa kamasa saharsa punjul siki ikang cakakala, atau Pajajaran lenyap dari muka bumi tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka, atau tanggal 8 Mei 1579 Masehi. Kemudian bagaimana nasib Prabu Mulya? Sumber yang sama menyatakan bahwa Prabu Ragamulya beserta para pengikutnya yang setia tewas dalam pertempuran mempertahankan ibu kota Pajajaran yang ketika itu telah berpindah ke Pulasari, kawasan Pandeglang sekarang. Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa keruntuhan kerajaan Pajajaran terjadi pada tahun 1579 atau 58 tahun setelah Prabu Siliwangi wafat. Berarti Prabu Siliwangi tidak pernah mengalami keruntuhan kerajaan yang telah dipersatukannya. Raja yang mengalami kehancuran kerajaan Pajajaran adalah Prabu Ragamulya yang merupakan keturunan kelima Prabu Siliwangi atau janggawaringnya Prabu Siliwangi. Sementara Prabu Ragamulya sendiri gugur dalam perang mempertahankan kedaulatan negerinya dari agresi Banten. Jadi Raja Pajajaran terakhir ini memang Ngahyang, namun bukan menjadi maung sebagaimana diyakini masyarakat Sunda selama ini, melainkan gugur di medan tempur. Dari serangkaian bukti sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa mitos penjelmaan Prabu Siliwangi dan sisa-sisa prajurit kerajaan Pajajaran menjadi harimau hanya sekedar mitos dan bukan fakta sejarah. Bila bukan fakta sejarah, dari mana sebenarnya mitos maung yang selalu melekat pada kisah Siliwangi dan Pajajaran itu berasal? Pertanyaan ini dapat menemukan titik terang bila meninjau laporan ekspedisi seorang peneliti dari Belanda kepada Gubernur Jenderal VOC Johannes Campuys mengenai
jejak sejarah istana kerajaan Pajajaran di kawasan Pakuan, yang sekarang daerah Batu Tulis Bogor. Laporan penelitian yang ditulis pada tanggal 23 Desember 1687 tersebut berbunyi bahwa istana tersebut terutama sekali tempat duduk yang ditinggikan untuk raja Jawa Pajajaran sekarang masih berkabut dan dijaga serta dirawat oleh sejumlah besar harimau. Bahkan kabarnya salah satu anggota tim ekspedisi pun menjadi korban rekaman harimau ketika sedang melakukan tugasnya. Temuan lapangan ekspedisi dari negara Belanda tersebut mengindikasikan bahwa kawasan Pakuan yang ratusan tahun lalu merupakan pusat kerajaan Pajajaran telah berubah menjadi sarang harimau. Hal inilah yang menimbulkan mitos-mitos bernuansa mistis di kalangan penduduk sekitar Pakuan mengenai hubungan antara keberadaan harimau dan hilangnya kerajaan Pajajaran. Berbasiskan pada laporan ini, dapat disimpulkan bila mitos maung lahir karena adanya kekeliruan sebagian masyarakat dalam menafsirkan realitas. Sesungguhnya keberadaan harimau di pusat kerajaan Pajajaran bukanlah hal yang aneh, mengingat kawasan tersebut sudah tidak berpenghuni pasca ditinggalkan sebagian besar penduduknya di penghujung masa kekuasaan Prabu Nilakendra ratusan tahun sebelum tim ekspedisi tersebut melakukan penelitian. Sepeninggal para penduduk dan petinggi kerajaan, wilayah Pakuan berangsur-angsur menjadi hutan. Bukanlah suatu hal yang aneh bila akhirnya banyak harimau yang mendiami di kawasan yang telah berubah rupa menjadi leuweung tersebut. Mitos maung yang dilekatkan pada sejarah Prabu Siliwangi dan kerajaan Pajajaran pun sudah terpatahkan oleh serangkaian bukti sejarah dan catatan sejarah yang telah penulis uraikan. Memang sebagai sebuah sistem simbol, maung telah melekat pada kebudayaan masyarakat Sunda. Simbol dan mitos maung juga menyimpan filosofi serta berfungsi sebagai sistem pengetahuan masyarakat berkaitan dengan lingkungan alam. Hal demikian tentu harus kita apresiasi sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Sunda. Namun sebagai sebuah fakta sejarah, identifikasi maung sebagai jelmaan Prabu Siliwangi dan pengikutnya merupakan kekeliruan dalam menafsirkan sejarah. Hal ini yang perlu diluruskan agar generasi berikutnya, khususnya generasi baru etnis Sunda, tidak memiliki persepsi atau pandangan yang keliru dengan menganggap mitos maung Siliwangi sebagai realitas sejarah. Kekeliruan mitos maung hanya salah satu dari sekian banyak pembengkokan sejarah di negeri ini yang perlu diluruskan. Hendaknya kita jangan takut menerima realitas sejarah yang mungkin berlawanan dengan keyakinan kita selama ini. Karena sebuah bangsa yang tidak takut melihat kebenaran masa lalu dan berani memperbaikinya demi melangkah menuju masa depan akan menjelma menjadi bangsa yang memiliki kepribadian tangguh. Kisah mengenai Wangsit ini telah menjadi semacam kisah yang sifatnya tutur tinular dari generasi ke generasi dalam masyarakat Sunda, sehingga sangat sulit dilacak dari mana sebenarnya cerita mengenai Wangsit ini bermula. Sebagian kalangan berkeyakinan
lambang Pajajaran adalah burung gagak yang kini menjadi lambang salah satu perguruan silat di Jawa Barat, Tajimalela. Sementara ada pula yang berpendapat bahwa gajah adalah simbol Pajajaran yang sebenarnya. Nama Siliwangi sudah muncul di kelopak 630, semacam karya sastra Sunda berjenis pantun, dan pada masa Prabu Jaya Dewata berkuasa, seperti halnya nama Prabu Wangi. Siliwangi juga diciptakan oleh para pujangga Sunda sebagai julukan atau gelar bagi Prabu Jaya Dewata. Selain Siliwangi, Prabu Jaya Dewata juga mendapat gelar lain, yaitu Sri Baduga Maharaja. Terdapat dalam naskah cerita Parahyangan. Naskah ini mendokumentasikan kehidupan kerajaan Sunda Galuh hingga Pajajaran dari berbagai aspek, seperti aspek politik dan aspek ekonomi. Maulana Yusuf tidak lain adalah keturunan dari Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang. Janggawareng merupakan istilah bagi keturunan kelima dalam sistem kekerabatan Sunda. Hal ini diceritakan dalam naskah Carita Parahyangan. Migrasi besar-besaran tersebut dilakukan untuk menghindari serangan pasukan Banten yang sangat gencar. Sementara strategi pertahanan Prabu Nilakendra sangat lemah dan tidak mampu membendung agresi Banten. Kerajaan Pajajaran tidak meninggalkan peninggalan seperti keraton, bangunan-bangunan maupun peralatan yang digunakan pada masa itu, dikarenakan kerajaan Islam menghancurkan peninggalan tersebut. Seperti pada umumnya, setiap kerajaan yang memenangkan pertempuran akan selalu menggunakan dan memaksakan otoritasnya, baik secara agama maupun budaya, kepada rakyatnya. Akibat peristiwa tersebut, banyak keluarga bangsawan di kerajaan Pajajaran dan rakyatnya pada masa itu memeluk agama Hindu, meninggalkan keyakinan berubah menjadi agama Islam sesuai dengan yang dianut oleh Sultan Maulana Yusuf. Sampurasun.